بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بحق سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الحبيب الله بن الحداد في كتابه النصائح الدينية إلى أن قال: واعلموا معاشر الإخوان جعلنا الله وإياكم ممن تزكى وذكر اسم ربه فصلى ولم يؤثر الحياة الدنيا الآخرة التي هي خير وأبقى أن الزكاة أحد مباني الإسلام الخمس وقد جمع الله تعالى بينها وبين الصلاة في كتاب العزيز وقال عز من قائل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله إن الله بما تعملون بصير. Dakhalna fi mabhasis zakah. Kita masuk dalam pembahasan az-zakah. Nah, setelah kita menjelaskan tentang kitabus shalah ya, mabhas as-shalah. Setelah menjelaskan tentang bab salat, kemudian beliau masuk di dalam pembahasan zakat. Kenapa beliau menjelaskan setelah salat itu zakat? Ya karena az-zakatu ukhtus shalah atau as-shalah ukhtus zakah. Ya, salat atau zakat itu selalu bergandengan. Di dalam Al-Quran itu selalu bergandengan. Nggak pernah terpisah itu. Ya, orang yang sholatnya benar, dia pasti ngeluarin zakat. Ya. Waqala wa'alamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudaraku sekalian, ja'alanallahu wa iyyakum mimman tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Semoga Allah jadikan kita dan kalian termasuk orang-orang yang bisa membersihkan jiwa, membersihkan hati. Wa dzakara isma rabbih fasalla, yang selalu menyebut nama Tuhannya, yaitu Allah, fasalla, kemudian melakukan salat. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita walam yu'thiril hayatad dunya al akhirah, dan tergolong bukan orang yang mendahulukan atau mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Allati hiya khairun wa abqa, yang mana kehidupan akhirat ini lebih baik dan lebih kekal. Ya. Ini istitrodan. Jadi dari ja'alanallah wa yakum wa abqa itu istitrod. Itu doa. Ya. Wa'alamu ma'asyarul ikhwan anna. Itu maksudnya begitu. Wa'alamu ma'asyarul ikhwan anna zakata. Nah, itu maksudnya begitu. Beliau mau menjelaskan wa'alamu ma'asyarul ikhwani anna zakata. Begitu. Tapi beliau di sini seperti biasa, beliau punya cara banyak memberikan doa untuk siapa orang yang membaca kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Makanya futuhnya, banyak orang yang mendapatkan futuh itu dengan membaca An-Nasaih Ad-Diniyah. Ya, Ustadz dulu itu wasilah bisa baca kitab itu baca ini Nasaih Ad-Diniyah. Ya. Cuma belajar jurumiyah, habis itu belajar praktek langsung pakai An-Nasaih Ad-Diniyah. Udah selesai nasihatnya, udah kitab apa aja bisa futuh, karena banyak di sini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya, beliau seorang kutub, beliau banyak menuangkan daripada doa-doa untuk
yang mau membaca kitab beliau. Anna zakata ahadu mabanil islamil khamsi, ketahuilah bahwasanya zakat itu adalah salah satu pondasi ya Islam, salah satu pondasi Islam yang 5 itu. Ya, rukun Islam yang 5. Salah satunya adalah zakat. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ya. Wa qad jama'a Allah Ta'ala bainahu wa bainas shalah, dan sungguh Allah telah menyatukan antara zakat ini dan antara salat fi kitabihil aziz, dalam Al-Qur'an. Faqala azza min qail, maka berfirman Allah yang azza min qail, paling mulia orang yang berkata, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, dan apa yang telah kalian berikan untuk diri kalian, apa yang kalian keluarkan, itu maksudnya. Apa yang kalian beri, apa yang kalian keluarkan dari harta kalian, min khairin, dari khair yaitu harta kalian yang bagus, barang, duit, harta kalian yang halal yang kalian keluarkan, tajiduhu indallah, pasti kalian nanti akan mendapatkan balasannya di sisi Allah nanti. Allah yang langsung yang ngasih, yang membalas. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian lakukan itu maha melihat. Wa qala ta'ala fi wasfi ibadihil mu'minin, dan Allah berfirman di dalam mensifati hamba-hambanya yang beriman, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, orang lagi-lagi itu alladzina yuqimuna shalah, yaitu hamba-hamba Allah yang beriman itu seperti apa? Yang pertama sifatnya itu dia selalu menjaga sholat 5 waktunya, dan dia itu menginfakkan rezeki yang telah kami beri kepada mereka. Wa mimma razaqnahum, dan dari apa-apa yang telah kami beri kepada mereka, yunfikun, mereka menginfakkan. Di sini yunfikun bisa diartikan ya yang wajib, yang sifatnya wajib ya wajib seperti zakat, yang sifatnya sunnah ya sunnah seperti sedekah, infak. Jadi yang yunfikun di sini bukan berarti apa namanya infak yang sifatnya apa sunnah, bukan. Yang maksud yunfikun di sini ya zakat. Nah, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka adalah benar-benar orang-orang yang beriman. Lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka mendapatkan darajat, kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Darajat itu jamak daripada darajatun. Darajatun itu satu kedudukan di sisi Allah. Tapi ini disebutkan darajat, berarti tingkatan tertinggi di sisi Tuhan mereka. Ya, tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa maghfiratun, kemudian mendapatkan ampunan. Wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Allah Ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin dan orang mukmin laki-laki dan perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, satu sama lain itu adalah saling tolong menolong sifatnya. Kemudian apalagi sifatnya, ya'muruna bil ma'ruf, mereka amar ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan saling mencegah daripada kemungkaran. Apalagi wa yuqimunas shalah, nah, mereka mendirikan salat, wa yu'tunaz zakah, lagi-lagi setelah yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah lagi. Ya. Mereka menunaikan zakat, wa yuti'unallaha wa rasulah, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka niscaya akan mendapatkan rahmat dari Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa, mulia dan maha bijaksana.
Ila ghairi dzalika minal ayat, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya ketika Allah menyebutkan yang namanya sholat, pasti Allah menyebutkan sesudahnya, yaitu kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nah, dalam hadis setelah beliau menjelaskan tentang beberapa ayat yang menjelaskan tentang zakat, kemudian beliau menjelaskan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyu'addi zakata malih, hendaknya dia mengeluarkan zakat malnya. Fa fahama alaihi salatu wassalam anna man lam yu'addi zakata falaysa bimu'min. Jadi Nabi memberikan pemahaman bahwasanya orang yang tidak mengeluarkan zakatnya falaysa bimu'min, maka bukan orang yang beriman. Ini orang zakatnya ya zakat mencakup zakat semuanya. Ya zakat fitrah sama zakat mal. Wa alam anna man shalla wa shama wa hajja wa lam yuzakki malah lam yaqbalillahu lahu salatan wala siyaman wala hajjan hatta yukhrija zakah. Dan ketahuilah sesungguhnya orang yang sholat, puasa, kemudian haji, dan dia tidak mengeluarkan zakat malnya, lam yaqbalillahu, Allah tidak akan menerima lahu, bagi dia, sholatnya, puasanya, hajinya, hatta yukhrija zakah, sampai dia itu benar-benar mengeluarkan zakatnya. Misalkan dia umroh udah beberapa kali, ya, haji beberapa kali, ya, ibadahnya Masya Allah, ngaji Qur'annya Masya Allah, tahajudnya Masya Allah. Tapi dia ada kewajiban zakat, nggak mau keluarin itu dia. Nggak diterima semuanya. Sampai benar-benar dia harus mengeluarkan zakatnya. Wa dzalika li anna hadhihi al-asya'a murtabitun ba'daha bi ba'din. Ya, karena semuanya itu hadhil asya', yang 5 hal ini, ya, yang salat, zakat, puasa, haji itu murtabit. Artinya masih terikat satu sama lain. Ya. Nggak bisa dipisahkan. Karena rukun Islam nggak bisa ente pilih salah satunya. Ya, ente fokus sholat aja, misalkan. Tapi ente nggak zakat. Atau ente fokus zakat doang, tapi nggak sholat, nggak bisa. Ya, ente fokus sholat iya, zakat iya, tapi ente nggak puasa, gimana? Ya nggak bisa. Rukun Islam nggak bisa satu-satu ente pilih, harus semuanya. Ya. La yaqbalullahu min 'amilin al-amala bi ba'dihha hatta ya'mala biha kullaha. Allah tidak menerima dari amilin, seorang yang beramal, al-amala, amalnya, bi ba'dihha, separuhnya aja. Hatta ya'mala biha kullaha, sampai dia benar-benar dia mengamalkan semuanya. Ya. Gak bisa rukun Islam setengahnya doang yang dikerjain. Harus semuanya. Kama warada dzalika 'anir Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana penjelasan itu datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam anna zakata la tajibu illa fi malin makhsus, dan ketahuilah zakat itu tidak wajib kecuali di dalam harta benda yang khusus. Enggak semua harta itu dizakatin, enggak. Tapi ada ketentuannya. Wa huwa an-nisabu, yaitu kalau sudah masuk nisab, minadz dzahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Wa amwali tijarah, dan barang dagangan. Wal hububi wath thimar, dan yang biji-bijian, wath thimar, buah-buahan seperti kurma, anggur. Wal an'am, binatang ternak, seperti apa? Kambing, sapi, onta. Ayam masuk nggak? Nggak masuk. Tapi kalau ayamnya dibisnisin sampai dia
duitnya banyak, ya sampai nisab, ya jatuhnya ke amwal tijarah, zakat tijarah. Ya, makadzalika la tajibu illa fi waqtin makhsus. Begitu juga tidak wajib kecuali di waktu tertentu. Wa huwal haulu, yaitu haul fin nuqud, di dalam nuqud. Itu tadi nuqud itu apa? Dhahab wal fiddah. Kalimat nuqud dimaksud di situ adalah az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Wa tijarat, tijarat, perniagaan, perdagangan. Wal an'am tadi itu, binatang ternak. Wa indal hasad fi zar'i wa thimar. Ya. Jadi kalau sudah haul, nuqud kalau sudah haul 1 tahun. Tijarah, perdagangan kalau sudah 1 tahun. Wal an'am, yaitu binatang ternak kalau sudah 1 tahun. Ya, keluarkan. Ya. Kalau sudah setahun, kalau belum setahun ya nggak wajib. Misalkan baru setengah tahun ini sudah nyampe nisab, tapi belum 1 tahun, belum haul, belum wajib. Tapi kalau ini mau keluarin silakan, nggak apa-apa. Zakatnya dikeluarin duluan karena sudah nyampe batasan ukuran yang harus dikeluarkan. Ya, kan? Tapi belum 1 tahun, nggak apa-apa itu keluarin. Namanya zakat muajjal, zakat yang didahulukan. Tapi belum wajib. Ya. Nah, wajibnya kapan? Nanti kalau sudah 1 tahun. Hitungannya pakai hitungan hijriyah. Ya, bukan masehi. Hitungan hijriyah. Wa indal hasad fi zar'i wa thimar, dan ketika panen fi zar'i wa thimar, dalam ziraah, tanaman, cocok tanam, wa thimar, buah-buahan. Zara seperti apa? Misalkan beras. Ya. Wal wajib qadrun maksus, dan yang wajib itu adalah qadrun maksus, kadar yang tertentu, yaitu rubul usyri minan naqdi wat tijarah. Rubul usyri 2,5% maksudnya. Kata rubul usyri, jadi al-usyr itu berapa? 1/10. Tahu maksudnya ente? Oke, 1/10 itu tahu maksudnya. Kalau 100 1/10-nya berapa? 10. Iya. 10. Al-usyurnya 10. Rubuknya, rubuk daripada rubuk itu berapa? Rubuk itu 4, ya. Iya, betul. Jadi 10 tadi itu dibagi 4. Berapa? 2,5. Itu maksudnya. 2,5%. 2,5%. Masih banyak isinya. Sisanya masih banyak. Ya, 1/10-nya aja nggak nyampe 1/10. Baru rubuk 2,5%-nya doang. Sisanya masih banyak. Tapi kalau orang sudah wa uhdiratil anfusus syuh, kata Allah, ya, kalau hatinya sudah ada penyakit yang namanya syuh atau al-bukhul, kebakilan, takut miskin, ya repot udah. Dia 2,5% aja nggak mau ngeluarin. Misalkan duitnya banyak, miliaran, ya, triliunan, 2,5%-nya paling berapa? Ya, 100 juta. 100 juta berapa berarti? 2,5%-nya berapa? Hah? Berapa? 2.500.000. Ya kan? 2.500.000. Sisanya berapa? 100 juta. 2.500.000. Sisanya berapa? 97 juta. Ya, 97 juta 500. Tuh. Masih banyak. Ya.
Allah cuma minta 2,5%-nya doang. Itu bukan buat Allah, buat dia, buat kebaikan dia. Ya. Ya kalau ahli fikih begini, ini minimal itu seperti itu, minimal 2,5%. Ya, itu paling pelitnya. Ya, paling pelitnya itu. Itu paling pelitnya orang ngeluarin zakat ya segitu, 2,5% minimalnya. Kalau dia mau tambah lagi bagus. Ya, in zada fa khairun lahu. Imam Syafi'i kalau nggak salah waktu itu berdialog sama siapa itu, sama syekhnya. Ada seorang gurunya. Beliau punya guru. Gurunya ya bukan duduk di atas singgasana, bukan. Di atas kursi, ya dikelilingin banyak murid. Enggak. Dia pengembala Ar-Ra'i. Namanya Syaiban Ar-Ra'i. Ya. Namanya Syaiban Ar-Ra'i. Penggembala kambing. Ya. Tapi Imam Syafi'i sering datang ke situ. Imam Syafi'i sering datang. Udah kayak anak kecil, kayak bocah udah. Ya. Artinya kayak anak kecil itu apa? Banyak nanya, habis itu ya duduknya ya kayak murid sama guru. Ditanya apa bagaimana zakat, apa kadar zakat menurut Anda? Ya, kata Syaiban Ar-Ra'i, menurut aku apa menurut kamu? Menurut kamu itu ya Imam Syafi'i itu kan sahibul madhab, Imam Syafi'i. Ya, kalau menurut kita aja cuma 2,5% yang harus dikeluarkan. Ya. Tapi oh iya, kalau Imam Syafi'i nggak bilang gini. Nggak jawab. Imam Syafi'i nggak jawab. Indana au indakum, ketika ditanya. Indana au indakum. Indana wa indakum. Sama kata siapa? Imam Syafi'i jawab. Syaiban Ar-Ra'i nanya, ya indana au indakum. Menurut saya apa menurut kalian? Wahai ma'syarul fuqaha. Ya. Indana wa indakum, katanya. Indakum, kata menurut kalian, kata Imam Syaiban Ar-Ra'i, ya, menurut kalian itu zakat ya 2,5%. Barang ini yang harus dikeluarkan tertentu. Tapi indana, ya, al-mal al-abad wa ma malakat yadahu fawa milkun lillah. Ya. Seorang hamba dan apa yang dia milikin semuanya itu milik Allah. Wah, ini kelas berat. Ya. Al-abdu wa ma malakat yadahu fawa milkun lahu. Milkun lillah. Jadi Imam Syafi'i itu punya guru spiritual seperti itu. Atau begitu juga sama ya seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Memiliki guru juga sama. Guru spiritualnya yang di bidang tasawufnya. Ya. Nah, mereka bersimpuh duduk ngaji ya tentang masalah ahwalul qulub itu pada mereka. Nam wa rub'ul ushri min an-naqdi wa tijah wal ushru min al-hubub wa thimar allati tusqa bi ghairi ma'unatin wa nisful ushri fi allati tusqa bil ma'unah. Wal ushru min al-hububi wa thimar, dan 1/10. Wal ushru min al-hububi wa thimar allati tusqa bi ghairi ma'unah. 1/10 yang wajib dikeluarkan dari hubub, biji-bijian, wa thimar, apa?
buah-buahan allati tusqa yang mana disirami bighairi maunah, tanpa maunah. Maunah itu apa? Tanpa biaya. Karena ada kalau ladang sawah ada yang pakai biaya, ya. Air, ya. Kadang air ada yang dari sungai itu nggak pakai biaya. Ada orang yang pakai biaya. Jadi biayanya gimana? Gali sumur. Ada orang gali sumur, habis itu ditarik itu airnya, ya. Habis itu mengalirin ke sawah-sawah dan itu bayar per bulan sekian. Bayar ke siapa? Bayar yang punya itu air. Ya. Itu ada seperti itu. Itu namanya pakai maunah. Ya, yang nggak pakai, yang pakai langsung airnya dari sungai gitu, itu mengeluarkannya berapa? Al-usyur, 1/10. Ya. Zakatnya dikeluarkan 1/10. Kalau 100 juta misalkan, 1/10-nya berapa? 10. Ya. Wa nisful usyri, dan separuh daripada usyur 1/10 fillati tusqa bil maunah. Ya. Kalau tanamannya disiram dengan biaya yang tadi itu saya bilang, pakai air pompa yang dari sumur, kemudian bayar sama orang yang punya air itu. Misalkan, itu pakai biaya. Berapa yang harus dikeluarkan setelah panen? Ya, misalnya setelah panen, dia jual itu barangnya, habis itu dapat uang 100 juta. Nah, karena dia ini tusqa bil maunah, ya, atau bil maunah, ya, pakai biaya, ya, berarti setengahnya. Berapa setengahnya nisul usyur? 5 juta. Karena dia sudah berat di awal. Pakai modal dulu. Pakai biaya dulu. Wah, kalau yang tadi nggak pakai biaya. Hanya 10 juta. Kalau 100 juta. Naam, wa man na'am wa hiya al-ibil wal baqar wal ghanamu fayatulun nadharu fiha. Adapun binatang ternak, ibil, wal baqar, wal ghanam, fayatulun nadharu fiha. Sangat panjang penjelasannya di dalam masalah na'am ini. Tafsilu dzalika fi kutubil fiqh, dan penjelasannya secara tafsil, secara detail itu ada di kitab fikih. Fayajib ala sahibil mal, maka wajib bagi orang yang punya harta an yata'allam min ulumiz zakah, harus belajar daripada ilmu zakat ini. Ma yajibu alaihi, ilmu yang wajib harus bagi dia untuk diketahui. Min ma'rifatin nisab, daripada dia itu harus tahu berapa nisabnya. Wal qadar alladhi yukhrijuhu, dan kadar yang harus nanti dia keluarkan. Kemudian mustahiqin, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat dari dia, siapa aja. Alladhi yajibu alaihi, yang wajib bagi dia, surfuz zakat ilaihi, memberikan zakat, menyalurkan zakat kepada mereka. Wa ma fi makna dzalik, dan apa yang di dalam makna seperti itu. Jadi harus dia belajar. Kalau dia itu punya kambing, dia harus belajar, ya, zakatul ghanam seperti apa, ya, zakat kambing itu berapa yang harus dikeluarkan, kapan harus dikeluarkan, ya, bilangannya seberapa minimal itu, kemudian zakatnya ke siapa, itu harus dipelajarin. Jadi nggak sembarangan di dalam Islam. Kalau udah mau terjun di dalam bisnis, ya bukan hanya mengerti tentang ilmu bisnis, dia harus belajar juga tentang masalah zakatnya. Kalau cuma belajar tentang masalah bisnis doang, ilmu bisnis, ya penting ilmu bisnis. Tapi nggak kalah penting, ya, belajar ilmu tentang zakatnya, kewajibannya. Kalau sudah sukses, dia mendapatkan ribeh yang banyak, harus keluar zakatnya. Nah, dan zakat ini berkembang terus sesuai zaman. Fikih itu berkembang terus. Ya, fikih itu berkembang terus mengikuti zaman. Kalau dulu orang-orang
zakatnya ya antara ibil, bakor, wal ghanam ya. Karena orang yang punya ibil, orang punya bakor, punya ghanam di saat itu tergolong orang-orang kaya. Ya, tergolong orang-orang kaya zaman dulu. Zaman sekarang ya enggak juga, enggak harus. Terkadang orang yang punya ya bakor, punya ghanam ya orang kaya juga. Tapi sekarang lebih banyak lagi orang kaya enggak harus punya bakor, ghanam, ibil, enggak. Ya, sekarang kan banyak tijarahnya. Apa tijarahnya sekarang? Wah, macam-macam. Online lah, ya. Nah, itu juga termasuk tijarah. Dia harus pelajarin kapan dia mulai, ya. Kemudian dihitung dari tanggal berapa, kemudian akhir tahunnya berapa, dia modalnya berapa, ya, kemudian sampai batasnya itu berapa, ya. Batas nisab. Kemudian berapa yang harus dia keluarkan. Nah, itu harus dipelajarin. Ya. Sekarang banyak macam-macam anwa'ut tijarat. Ya. Tapi harus dipelajarin. Gitu ya. Harus belajar tentang zakatut tijarah. Urudut tijarah. Itu harus dipelajarin. Wajib. Kalau belum masuk gak wajib. Seperti kalian seperti ini masih belajar. Ya belum wajib. Ya, belum wajib. Tapi kalau pas masuk ke dunia bisnis, mau bisnis ya harus wajib itu mempelajari ilmu perdagangan. Apa? Zakat at-tijarah. Zakat tijarah itu wajib. Sama seperti orang yang mau belajar nikah atau haji. Haji belum wajib. Tapi kalau nanti mau haji, ya sudah menjadi wajib bagi ente untuk mempelajari ilmu tentang haji. Wah, kada semuanya. Wal muzaki fi kharajiz zakati thawabun azim wallahu taala alam bisawab. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا من وفق على الخير وعنا ما يوفقنا الخير وعنا عليه صلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت